Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di salah satu taman daripada taman-taman surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melintasi taman di antara taman-taman surga, singgahlah di situ. Kemudian sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksudkan dengan taman-taman surga itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, hilaqudz dzikri, orang yang berhalaqah-halaqah, kemudian dalam halaqah itu tidak lain dan bukan dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita berada di taman daripada taman-taman surga. Namun demikian tidak banyak orang yang mau duduk di taman-taman surga. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini masih membahas tentang muqaddimah dari tanda-tanda kemunculan kiamat besar. Dan saya sudah memberikan muqaddimah tentang kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Nabi SAW pernah mengatakan, mulukud dunya arba'atun, bahwa raja-raja yang pernah menguasai dunia itu ada 4. Mu'minani wa kafiran, yang 2 seorang mukmin dan yang 2 orang kafir. Adapun yang mukmin adalah Nabiullah Sulaiman dan juga Dzulqarnain. Adapun yang kafir, Namrud dan juga Bukhtun Nasr. Kemudian Nabi SAW menambahkan wa khamisuha, dan yang kelimanya adalah Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi yang namanya Muhammad Ibn Abdillah, yang akan muncul di akhir zaman. 5 orang ini akan menguasai dunia dan pernah menguasai dunia. Adapun yang 4 sudah berlalu zamannya. Adapun yang kelima Al-Mahdi akan datang zamannya, bahwa kaum muslimin akan dipimpin oleh seorang Al-Mahdi yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan menguasai dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis yang dicantumkan dalam Sunan Abi Dawud. Hadis ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini bunyinya, Imran Baitul Maqdisi kharabu Yathrib, wa kharabu Yathribi khurujul malhamati, wa khurujul malhamati fathul Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyati khurujud Dajjal. Kata Nabi SAW, Imranu Baitul Maqdis, apabila pusat kekuatan kaum muslimin sudah tegak di Baitul Maqdis,
Artinya poros kekuatan kaum muslimin di akhir zaman itu bertempat di Baitul Maqdis, Palestina. Di sini akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah di atas minhaj kenabian. Siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dengan berdirinya kekhilafahan di Baitul Maqdis di akhir zaman, maka Yathrib akan runtuh. Maksud Yathrib di sini adalah Madinatul Rasul, kota Madinah. Dan dengan runtuhnya kota Madinah, maka kaum muslimin akan berperang yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Istilah Yahudi Armageddon, istilah kita Malhamatul Kubra. Dan perang ini adalah perang yang mengakhiri seluruh perang-perang sebelumnya. Ini perang maha dahsyat, jauh lebih perang dari dunia pertama atau dunia kedua. Karena perang ini melibatkan semua manusia. Dan perang ini disebabkan karena urusan agama. Jadi perang syara antara mukmin dan kafir. Nanti saya akan kisahkan bagaimana Malhamatul Kubra ini. Kemudian setelah kaum muslimin wa khurujul malhamah, ketika sudah selesai perang yang maha dahsyat ini, maka Nabi melanjutkan hadisnya, Fathul Konstantiniyah. Setelah itu kaum muslimin akan membebaskan Konstantinopel. Di mana Konstantinopel? Istanbul, Turki. Wa fathul Konstantiniyati khurujud Dajjal. Dan apabila Istanbul atau Konstantinia dibebaskan kaum muslimin, disinilah muncul Dajjal. Lihat bagaimana urutan-urutan yang disabdakan Nabi SAW yang akan dilalui oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu war-rumu aktsarun nas. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali bangsa Romawi adalah bangsa terbanyak dan terbesar di akhir zaman. Maksudnya bangsa Romawi di sini adalah orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Dan Romawi ma'ruf di Rum sana. Kemudian ketika itu ditanyakan kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu tentang masalah ini. Apa alasannya orang-orang Nasrani jauh lebih banyak jumlahnya di akhir zaman dibandingkan orang-orang Islam? Padahal mungkin hari ini kalau seandainya di data gitu ya, seluruh dunia umat Islam masih yang terbanyak. Tapi di akhir zaman orang-orang Nasrani jauh lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Maka Amr ibn As menjelaskan alasannya. Inna fihim khisalan arba'a. Karena orang-orang Romawi, orang-orang yang beragama Nasrani itu punya 4 sifat. Yang 4 sifat ini membuat orang-orang di luar dari agama Nasrani masuk ke Nasrani. Ada daya tarik. Yang pertama, kata Amr bin As, innahum la ahlamun nas inda fitnatin. Karena orang-orang Nasrani itu orang yang paling lembut ketika menghadapi fitnah. Jadi orang-orang Nasrani itu pula kelembutan hati. Kasihan melihat orang susah gitu. Artinya tidak pernah mengeluh. Sesusah apapun mereka tidak mengeluh. Beda kalau kita ya, baru di PHK sehari saja dunia rasa kiamat katanya. Kayaknya rezeki Allah itu hanya di PT itu saja. Kita ini baru diuji
dengan ujian sekali saja sudah goyang hatinya kan. Lah orang Nasrani tidak, mereka lembut hatinya. Yang kedua, kata Amr ibn As radhiyallahu anhu, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin. Kalau mereka terkena musibah, mereka tidak akan lama menangis, mereka akan cepat bangkit. Beda dengan kita ya. Jangan musibah kematian, musibah istri lari dari rumah saja sudah stres kita ya. Kepikiran saja. Artinya bahwa seandainya, taruhlah seandainya ada musibah berupa tsunami, akhirnya kemudian menerjang orang-orang Nasrani sampai banyak korban, mereka cepat bangkit, mereka tidak mau terpuruk seperti itu. Itulah kelebihannya orang Nasrani di zaman itu, maksudnya di akhir zaman. Kemudian yang nomor 4, wa khairun nas limasakinihim wa du'afaihim. Orang Nasrani itu, orang Romawi Nasrani ini, mereka paling baik khususnya kepada fuqara wal masakin. Mereka suka nolong. Makanya dakwahnya kristenisasi itu menggunakan kekayaan dan diberikan kepada fuqara wal masakin. Makanya mudah orang-orang masuk Nasrani kan. Sebab kalau kita ini berdakwah, ngajak orang di luar Islam masuk ke dalam Islam, dan mereka orang-orang susah, mereka akan mengatakan kami tidak butuh dalil, kami butuh beras. Akhirnya kemudian banyak orang yang tidak mau memeluk Islam. Kalau seandainya kita mengajak manusia dengan ekonomi, banyak orang tertarik. Makanya saya dulu waktu saya masih di Singapura, saya punya kawan orang Thailand, orang Patani. Dia jarang sih, sekali-kali lah ke Singapura. Jadi dia cerita, rupanya setelah saya tanya-tanya, dia ketua perhimpunan mu'allaf di Thailand saja, di Patani itu. Dan bukan satu dua, sudah ribuan orang-orang pedalaman masuk Islam karena dia. Ketika itu saya tanya, dengan apa? Padahal secara lulusan agama, artinya sekolah gitu, dia tidak pernah kuliah di luar negeri, ilmunya pas-pasan, tetapi dia bisa mengislamkan ribuan orang-orang pedalaman masuk dalam Islam. Jadi saya katakan, kuncinya apa? Kemudian dia mengatakan, saya membagi-bagikan kartu nama. Mak, kartu nama saja orang bisa bahasa Islam. Kartu nama, depannya alamat kantornya, belakangnya ucapkanlah 2 kalimat syahadat maka Anda akan selamat. Jadi saya tanya, hanya dengan kartu nama? Ya, dengan kartu nama. Tapi kartu nama itu diselipkan di beras 1 karung. Jadi diselipkan di beras 1 karung, di telur 1 krat gitu, dikasihkan. Jadi bukan orang lihat kartu namanya, karena dikirim beras itulah setiap bulan. Akhirnya nengok kartu nama, akhirnya mereka pun berkumpul bersyahadat. Lu lihat, terkadang orang bisa masuk Islam itu karena ekonomi faktornya kan awalnya, tapi ribuan orang bisa masuk Islam, luar biasa. Padahal Rasul pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, la an yahdiyaqallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin. Kalau lantaran lisanmu 1 orang saja dapat hidayah, itu jauh lebih baik daripada unta merah, kinayah daripada dunia yang teramat mahal. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa amna'ahum min dzulmil muluk. Karena mereka itu paling tidak suka dengan para pemimpin zalim. Tidak suka. Orang-orang Nasrani itu tidak suka dengan para pemimpin zalim. Ini yang menyebabkan Nasrani Romawi di akhir zaman itu banyak pengikutnya, dan mayoritas dan jumlah mereka jauh menandingi jumlah kaum muslimin di akhir zaman, kata Amr bin As. Tapi walaupun demikian, kaum muslimin punya kekuatan yang diperhitungkan nanti di akhir zaman itu.
Lihat hadis setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satu salihuna ruma sulhan amina." Kalian akan berdamai bersama orang-orang Romawi di akhir zaman. Akan bekerja sama. Kita dengan orang-orang Nasrani di akhir zaman itu akan bekerja sama. Akan melakukan hudnah perdamaian, kemudian kerjasama perang. Siapa yang diperangi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatadzuna antum wa hum aduwan min waraihim." Maka kalian bersama orang-orang Nasrani itu akan memerangi musuh di belakang kalian. Rasul tidak menyebutkan siapa musuh yang diperangi di akhir zaman oleh kaum muslimin dan orang-orang Nasrani. Padahal Nasrani kuat, tapi tidak bisa menyerang musuh ini. Akhirnya terpaksa orang-orang Nasrani bekerja sama dengan kaum muslimin, menunjukkan kaum muslimin punya izah di akhir zaman, kan? Karena diajak kerjasama. Maka ketika jumlah kaum muslimin disatukan dengan jumlah orang Nasrani, kemudian menyerang musuh di belakang mereka, maka Allah menangkan. Ada yang mentafsirkan, ini ulama kontemporer, yang dimaksud musuh di belakang kalian, ada yang mengisyaratkan kepada bangsa Cina. Karena Cina bukan Nasrani, kan? Ya, Cina orang musyrikun, mereka penyembah berhala. Artinya bahwa akan terjadi peperangan. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh langsung, oh itu maksudnya Cina. Enggak. Ini ada yang memprediksi seperti itu. Karena Nabi tidak menyebutkan negara mana. Nabi hanya mengatakan akan memerangi musuh di belakang kalian. Dan Allah menangkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menangkan dalam perang ini, di sini terjadi saling klaim antara orang-orang Nasrani dengan kaum muslimin. Kata orang-orang Nasrani, "Ghalabas salib, ghalabas salib." Ini kemenangan kami, bangsa salib. Tapi orang-orang Islam marah dan mengatakan, "Balillah ghalab." Bahkan Allah yang telah memenangkan perang ini, bukan kalian. Maka terjadi cekcok itu. Kata orang Nasrani, "Ini perang kami, kami yang menang." Kata orang Muslim, "Ini perang bersama, Allah yang memenangkan perang ini." Akhirnya cekcok. Kemudian berperanglah dalam bentuk pasukan kecil. Maka orang Nasrani pun kemudian membunuh seorang Muslim ini. Bangkitlah kaum muslimin. Akhirnya seorang Muslim ini membunuh orang Nasrani tadi, kemudian mengambil salibnya dan mematahkannya. Ingat, salib itu lambang bagi orang Nasrani, kalau dipatahkan sama ngajak perang, kan begitu. Cuman masalahnya mereka ada perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang. Tiba-tiba peristiwa yang kecil ini kemudian menjadi besar. Maka pasukan Nasrani pun akhirnya kemudian, kata Nabi SAW, "Fayaqdirunal qawmu wa takunu al-malahim." Tiba-tiba kemudian ada sebagian pasukan Nasrani tiba-tiba menyerang pasukan kaum muslimin yang kecil, dibantainya kaum muslimin. Maka mendengar pembantaian ini, maka Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang memimpin, bangkit ketika itu. Ini ngajak perang namanya. Sudah di luar kesepakatan, mau ngajak perang kalian. Disinilah terjadi dua pasukan yang berhadap-hadapan antara kubu kaum muslimin dengan kubu Nasrani Romawi. Perang inilah yang disebut dengan Malhamatul Kubra, dipimpin oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar yang kelak akan muncul di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi? "Fayastami'una lakum fayatunakum fi 80 ghayah ma'a kulli ghayatin 10,000."
maka mereka orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani itu akan datang membawa pasukan untuk memerangi kalian sebanyak 80 negara. Ghaya itu artinya negara. Jadi negara-negara yang sama agamanya, Nasrani, akan bergabung. Setiap negara membawa 10.000 pasukan. Nah, 10.000 kali 80 kan itu. Berapa ribu pasukan tuh? Artinya kaum muslimin kalah jumlah di sini. Tetapi bagi kaum muslimin jumlah itu tidak mempengaruhi dalam perang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar, semua karena izin Allah. Bukan karena peralatan yang canggih, bukan karena ketangkasan perang, bukan. Menang kalah itu semua takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Perang Badar kaum muslimin sedikit menang. Khaybar dan perang-perang yang lainnya. Akhirnya kemudian ketika mereka berhadap-hadapan, maka terjadilah pertempuran hebat yang disebut dengan Armageddon, atau dalam bahasa kita Malhamatul Kubra. Kenapa perang itu disebut malhamah? Malhamah itu diambil dalam bahasa Arab dari kata-kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Ishtaraitu lahman fis suq, aku beli daging di pasar. Lahmun itu daging artinya. Lah kenapa pula perang itu kemudian dinisbatkan kepada daging? Karena kalau orang sedang berhadap-hadapan, dua-duanya bawa pedang, kemudian saling sabet sana sini, tentu daging ini akan muncrat kemana-mana. Saking dahsyatnya perang itu, sampai-sampai daging itu melayang ke langit dari sabetan-sabetan perang itu. Makanya disebut Malhamatul Kubra. Dari sini nanti ada penjelasan para ulama bahwa di akhir zaman perang itu tidak akan menggunakan teknologi lagi. Artinya akan kembali ke zaman jadul, ke zaman tombak, ke zaman pedang, ke zaman panah, ke zaman kuda, ke zaman unta gitu. Lalu kenapa alat-alat teknologi itu kemana? Ya ada. Boleh jadi karena Allah sudah keringkan bahan baku yang ada di bumi sehingga tidak bisa lagi dijalankan. Mungkin jadi besi mati kan itu, jadi besi tua, nggak bisa dipakai, pesawat nggak bisa terbang. Akhirnya kembali ke zaman pedang lagi akhirnya. Dan itu nanti diketahui dari hadis ketika mereka memerangi Konstantinia tanpa perang, hanya dengan takbir negara itu roboh. Nanti di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah perang Malhamatul Kubra ini yang dipimpin oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu, berhasil mengalahkan orang-orang Nasrani. Pertanyaannya, kemana Yahudi? Kenapa tidak ikut terlibat? Dan kenapa kemudian tidak bekerja sama orang-orang Nasrani dan Yahudi memerangi kaum muslimin di akhir zaman? Orang Yahudi ketika itu karena jumlah mereka tidak banyak dibandingkan jumlah kaum muslimin dan juga orang Nasrani, mereka ketakutan dan bersembunyi. Jadi orang-orang Yahudi bersembunyi, tidak berani menampakkan batang hidungnya. Makanya kenapa penyebab Dajjal itu keluar? Kata Nabi SAW, la yakhrujud Dajjal illa ala ghadbatin yaghdhibuha. Tidaklah Dajjal keluar kecuali karena penyebabnya tersulut emosi karena kemarahan. Apa yang menyebabkan Dajjal itu marah? Karena para pengikutnya tidak berani perang dan para pengecut. Marah Dajjal. Kenapa kan tidak ikut perang itu? Kenapa kalian sembunyi? Makanya Dajjal emosi. Sebab emosi itulah dia keluar. Dan dia bergabung dengan 70.000 orang-orang Yahudi Iran, orang Yahudi Asbahan, Khurasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada perang Malhamatul Kubra. Maka ketika kaum muslimin berhasil kemudian memerangi
orang-orang Nasrani sampai ke jantung kota Eropa, sampai ke Eropa sana loh. Bayangkan, dikuasai oleh kaum muslimin. Lalu mana Amerika ini? Kok tidak disebutkan? Mungkin sudah nggak ada Amerika di zaman itu. Mungkin tinggal Eropa, karena kekuatan orang-orang Nasrani ada di Eropa masalahnya. Lah kaum muslimin itu sampai ke jantung kota Eropa, menguasai negeri-negeri. Dari sinilah Nabi SAW dalam urutan yang tadi saya baca, kata Nabi SAW, setelah Arab runtuh gitu ya, kemudian Malhamah, kemudian setelah Eropa dikuasai, maka mereka pun mengarah ke Konstantinopel. Konstantinopel tidak diperangi dengan cara perang, tidak, tapi cukup dengan takbir kota itu sudah roboh. Karena melihat kekuatan kaum muslimin yang dahsyat, orang Nasrani saja dikalahkan gitu ya, maka Konstantinopel lebih mudah lagi. Cukup dengan suara takbir menggema, menakutkan orang-orang. Apalagi Rasul pernah mengatakan, di antara 5 yang dikhususkan kepadaku dan tidak diberikan kepada para nabi dan rasul adalah rasa takut yang ditimpakan kepada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi mendengar pasukan orang Islam saja, musuh sudah ciut itu ketakutan. Makanya dengan takbir saja kota itu sudah roboh. Makanya ketika sampai di Konstantinopel, kaum muslimin tenang-tenang saja. Mereka yu'allikuna suyufahum, mereka letakkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun. Dari sinilah kemudian terdengar berita hoax bahwa Dajjal sudah muncul di Khurasan dan akan menjumpai anak-anak mereka yang ada di Palestina, Syam. Maka Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi, lantas mengutus 10 orang berkuda. Kenapa tidak pakai pesawat sekali lagi? Karena perang itu memang sudah kembali ke zaman jadul, dia pakai kuda lah kan begitu. Sehingga Nabi SAW, aku tahu sifat kudanya, aku tahu sifat penunggang kudanya, dan mereka lah pada hari itu khairu fawarisi ala ahli al-ardi, sebaik-baik penunggang kuda di atas permukaan bumi. Saking cepatnya dari Eropa, dari Konstantinopel, bayangkan, menuju Palestina untuk memastikan Dajjal itu muncul atau tidak. Rupanya berita itu hoax, Dajjal tidak muncul. Balik lagi mereka melaporkan bahwa Dajjal tidak muncul. Tetapi setelah peristiwa itu Dajjal muncul. Dan ingat, Dajjal itu keluar di negara yang mayoritasnya orang-orang Syiah. Di mana? Iran. Di situ ada kota namanya Asfahan. Di kota Asfahan itu, disitulah kotanya orang-orang Yahudi di Iran, dan jumlahnya mencapai 70.000 orang-orang Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut di kepala keyahudiannya itu. Dan nanti Dajjal akan mati di negara yang mayoritas Yahudi, Israel. Di situ ada kota namanya Babil Lud. Disitulah Dajjal meninggal. Muncul dari negara yang mayoritas Syiah, meninggal di negara yang mayoritas Yahudi. Seolah-olah ada hubung kait Syiah dengan Yahudi di sini. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Adapun kisah Dajjal itu ada kisah tersendiri panjang. Kita kembali kepada kisah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Lah Imam Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, Muhammad ibn Abdullah Al-Alawi Al-Hasani, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki dalam satu malam. Kan Imam Mahdi itu kan tidak tahu dirinya bahwa dia akan menjadi Imam Mahdi dan dibaiat oleh kaum muslimin. Kan tidak tahu. Kalau orang sekarang sudah tahu aku Imam Mahdi, saya Mahdi, baiat saya. Loh, Imam Mahdi itu tidak tahu dia kalau Imam Mahdi. Gimana pula kok tahu saya Mahdi, baiat saya, katanya. Hadis Nabi yang mengatakan bahwa
Imam Mahdi itu tidak tahu kalau dia akan diangkat menjadi imam besar. Tahu-tahu setelah banyak kekacauan di mana-mana, bumi dipenuhi dengan kezaliman, kemudian anak-anak muda mulai bangkit gitu kan, ingin merubah tapi tidak bisa. Maka berkumpullah para talabatul ilmi, para ulama di musim haji. Ketika itu mereka melihat anak muda yang cocok sifat-sifatnya sama seperti Imam Mahdi yang disabdakan Nabi SAW. Maka tiba-tiba mereka mengatakan, "Antal Mahdi, engkau Imam Mahdi, kami siap berbaiat kepada anda." Ini orang ini, anak muda yang tiba-tiba kemudian diklaim Imam Mahdi, kagetlah kan begitu. Kok bisa saya Imam Mahdi? Tunggu dulu, bahasa saya jangan begitu. Akhirnya kemudian dia pun tidak mau dibaiat, tapi di malam hari ketika dia tertidur, apa yang terjadi? Allah perbaiki dia dalam satu malam. Satu malam saja Allah perbaiki. Yang tadinya tidak punya ilmu agama yang mumpuni, Allah berikan ilmu agama yang mumpuni. Yang tadinya tidak tahu ilmu strategis perang, Allah berikan ilmu strategis perang. Yang tadinya tidak tahu bagaimana cara memimpin, Allah berikan ilmu bagaimana menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Dalam satu malam itu diberikan ilmu banyak. Ketika pagi hari dia bangun, sudah beda tuh. Jadi Imam Mahdi menguasai banyak ilmu, karena dia yang akan memimpin dunia masalahnya. Maka barulah kemudian di pagi hari dia siap dibaiat di antara makam Ibrahim dan Hajar Aswad. Disinilah dia dibaiat. Ketika kemudian kabar pembaiatan Imam Mahdi ini sampai ke Syam, di sana ada orang-orang Sufyani. Orang-orang Sufyani ini tidak suka dengan pembaiatan Al-Mahdi. Dia kirim pasukan dari Syam, orang-orang Sufyani ini. Tetapi ketika kemudian pasukan yang akan memerangi Imam Mahdi dan membunuh Imam Mahdi sampai di sebuah tempat namanya Baida. Baida itu antara Mekah dan Madinah, di situ ada Baida. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim gempa yang sangat dahsyat. Yang diisyaratkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi gempa yang maha dahsyat dari arah barat dan timur dan arah jazirah Arab. Maksud gempa di sini adalah gempa ketika orang-orang Sufyani datang dari Syam hendak membunuh Al-Mahdi yang sudah dibaiat. Allah gempakan di sebuah tempat namanya Baida. Tidak ada orang yang selamat di situ. Semua mati. Termasuk orang yang jalan kaki, termasuk orang yang ke pasar, termasuk orang yang jalan-jalan ikut mati juga di situ. Tidak tersisa satu jiwa pun. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, kenapa orang-orang yang tidak terlibat dalam pasukan yang akan merangi Imam Mahdi kok ikut mati di situ? Bagaimana pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Kalau niatnya hendak memerangi Imam Mahdi, mereka orang jahat. Tapi kalau niatnya jalan ingin ke pasar, jalan ingin berdakwah, jalan ingin sebuah hajat meninggal, maka tentu beda hukumnya dengan orang yang meninggal dalam rangka untuk memerangi Al-Mahdil Muntadhar yang baru saja dibaiat. Dan ini ciri-ciri yang paling zahir, ciri-ciri yang paling tampak. Kalau sudah ada gempa di Baida antara Mekah dan Madinah dan menenggelamkan pasukan perang yang sangat besar, berarti Imam Mahdi sudah muncul. Kalau belum ada gempa di Jazirah Arab, jangan harap Imam Mahdi muncul, karena ini tanda yang paling jelas. Pertanyaannya, orang-orang yang mengklaim sebagai Al-Mahdi, di Arab sudah ada gempa belum tuh? Di Baida sudah ada gempa belum? Karena kalau dia mengaku Imam Mahdi dan mengklaim kemudian dibaiat, maka dia akan dibunuh oleh orang-orang Sufyani dari Syam. Akan dibunuh. Mereka bawa pasukan besar untuk membunuh Al-Mahdi, tapi Allah tenggelamkan di Baida. Berarti kalau seandainya mengklaim bahwa saya Mahdi atau si fulan Al-Mahdi, sementara belum ada tragedi penenggelamkan pasukan di Baida, berarti dusta pengakuan itu.
Karena itu alamat yang paling jelas munculnya Imam Mahdi. Ada gempa di Baida antara Mekah dan Madinah. Ketika itu maka Al-Mahdi pun diminta untuk datang ke Palestina. Maka bergeraklah dari Mekah dibaiat, kemudian ke Madinah dibaiat, banyak orang Arab yang ikut baiat. Kemudian Imam Mahdi pun datang ke Palestina karena kekuasaan kaum muslimin di situ. Dari sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila khilafah minhaj nubuwah itu sudah berdiri di Baitul Maqdis. Karena sebelumnya mereka hanya pasukan-pasukan ya biasa bertempur melawan orang-orang di luar daripada Islam, tapi belum tercapai sebuah khilafah. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman dari hadis tentang 5 fase, karena ada fase kenabian, ada fase mulkun warahmah gitu, ada fase jababirah gitu, kemudian ada fase kerusakan gitu, yang terakhir khilafah ala minhaj nubuwah. Maksudnya khilafah ala minhaj nubuwah ini berdirinya kekhilafahan di Palestina kapan? Nanti di akhir zaman, dan akan diikuti pasukan yang membawa bendera hitam, sehingga banyak kemudian orang terperdaya dengan ISIS kan. Ketika berdirinya negara ISIS di Irak dan juga Syam, banyak orang yang menyangka kemunculan Imam Mahdi karena bendera yang mereka acungkan itu bendera berwarna hitam bertuliskan la ilaha illallah. Setelah perang dengan Amerika kalah, masa pasukan Mahdi kalah? Dia akan menang, tidak akan kalah. Akhirnya banyak orang-orang yang tertarik dari semua negeri, sampai dari Indonesia ketipu. Banyak orang datang dari negeri kita kemudian gabung dengan ISIS yang ada di Syam dan Irak, disangkanya itu pasukan Mahdi. Pasukan Mahdi dari Hong Kong. Itu bukan pasukan Al-Mahdi, itu para pengacau, para teroris, dan ulama sudah memfatwakan faham mereka persis seperti paham Khawarij. Karena manhaj mereka manhaj takfir, mengkafir-kafirkan di luar kelompoknya. Siapa yang tidak berbaiat kepada pemimpin mereka kafir. Akhirnya semua kaum muslimin yang tidak ikut dengan ISIS itu dikafirkan, semua halal darahnya. Ini kan ngeri, ikhwan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, muncul lagi sekarang istilah Taliban. Sekarang sudah muncul lagi karena Taliban menguasai Afghanistan, Amerika menyingkir, NATO juga menyingkir, akhirnya dikuasai lagi. Sekarang sudah muncul lagi prediksi ini. Untuk baca YouTube tuh ada aja yang prediksi, ini tentara Imam Mahdi sudah muncul, Taliban katanya, yang akan menguasai dunia. Dari mana Anda katakan seperti itu? Hadis Nabi tidak ada kalimat Taliban. Ya boleh jadi ya, boleh jadi tidak, tapi jangan menjazam. Jangan memastikan bahwa mereka adalah tentara Al-Mahdi. Mana dalil Anda? Dari mana Anda mengatakan seperti itu? Nanti ketika Al-Mahdi Taliban dikalahkan, muncul lagi kelompok lagi, ini pengikut iman. Akan begitu terus jadinya kan? Masyaallah muslimin, maka prediksi-prediksi seperti ini biasanya kalau sudah berprediksi pada perkara-perkara yang gaib, kebanyakan meleset dibandingkan tepatnya. Coba saja, karena tanda-tanda alamat besar itu perkara gaib, tidak ada yang tahu peristiwanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dengan tanda-tanda kiamat kecil yang setiap hari kita bisa lihat bermunculan di mana-mana. Tapi tanda-tanda kiamat besar itu sama dengan bicara kapan kiamat. Kalau saya tanya kapan kiamat, Anda akan menjawab saya tidak tahu. Begitu juga tanda-tanda kiamat besar. Ini dari umurul ghaib, dari perkara-perkara gaib. Kita tidak bisa menjazam, memastikan itu tidak bisa. Apalagi sampai memprediksi 99%. Loh, hebat kali prediksi ini. Karena sudah banyak yang sebelum-sebelumnya meleset kan. Ramadan kemarin kan terjadi kiamat besar katanya. Karena akan muncul dukhan, langit akan gelap tepat di tanggal berapa? 15 bulan Ramadan. Sampai saya itu punya kawan di Tiban kampung, orang awam. Jadi di tanggal 15 Ramadan itu dia cerita,
Saya tidur sama istri saya dibangunkan. Bang, nggak boleh tidur bang. Kenapa? Mau kiamat katanya. Subhanallah, orang tiban kampung. Kenapa sambil merokok itu? Kenapa kamu? Ini tengok YouTube-nya. Ini malam ini akan terjadi dukhon katanya. Sampai orang tiban kampung ketakutan. Gara-gara prediksi 15 Ramadan itu. Ternyata lewat sampai subuh tak ada dukhon. Yang ada dia yang buat dukhon. Dia ngerokok keluar dukhonnya. Itulah dukhon. Subhanallah ikhwan. Nggak jadi pula prediksi itu. Maka janganlah kita prediksi inilah itu gitu. Sudah beriman saja akan datang itu. Selesai. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di salah satu taman daripada taman-taman surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melintasi taman di antara taman-taman surga, singgahlah di situ. Kemudian sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksudkan dengan taman-taman surga itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, hilaqudz dzikri, orang yang berhalaqah-halaqah, kemudian dalam halaqah itu tidak lain dan bukan dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita berada di taman daripada taman-taman surga. Namun demikian tidak banyak orang yang mau duduk di taman-taman surga. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini masih membahas tentang muqaddimah dari tanda-tanda kemunculan kiamat besar. Dan saya sudah memberikan muqaddimah tentang kemunculan Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Nabi SAW pernah mengatakan, mulukud dunya arba'atun, bahwa raja-raja yang pernah menguasai dunia itu ada 4. Mu'minani wa kafiran, yang 2 seorang mukmin dan yang 2 orang kafir. Adapun yang mukmin adalah Nabiullah Sulaiman dan juga Dzulqarnain. Adapun yang kafir Namrud dan juga Bukhtun Nasr. Kemudian Nabi SAW menambahkan wa khamisuha, dan yang kelimanya adalah Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi yang namanya Muhammad Ibn Abdillah yang akan muncul di akhir zaman. 5 orang ini akan menguasai dunia dan pernah menguasai dunia. Adapun yang 4 sudah berlalu zamannya. Adapun yang kelima Al-Mahdi akan datang zamannya, bahwa kaum muslimin akan dipimpin oleh seorang Al-Mahdi yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan menguasai dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis yang dicantumkan dalam Sunan Abi Dawud. Hadis ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu.
Nabi SAW bersabda begini bunyinya, Imran Baitil Maqdisi kharabu Yathrib, wa kharabu Yathribi khurujul malhamati, wa khurujul malhamati fathul Qastantiniyah, wa fathul Qastantiniyati khurujud Dajjal. Kata Nabi SAW, Imranu Baitil Maqdis, apabila pusat kekuatan kaum muslimin sudah tegak di Baitul Maqdis, artinya poros kekuatan kaum muslimin di akhir zaman itu bertempat di Baitul Maqdis, Palestina. Di sini akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah di atas minhaj kenabian. Siapa yang memimpin mereka? Yang memimpin mereka Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dengan berdirinya kekhilafahan di Baitul Maqdis di akhir zaman, maka Yathrib akan runtuh. Maksud Yathrib di sini adalah Madinatul Rasul, kota Madinah. Dan dengan runtuhnya kota Madinah, maka kaum muslimin akan berperang yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Istilah Yahudi Armageddon, istilah kita Malhamatul Kubra. Dan perang ini adalah perang yang mengakhiri seluruh perang-perang sebelumnya. Ini perang maha dahsyat, jauh lebih perang dari dunia pertama atau dunia kedua. Karena perang ini melibatkan semua manusia, dan perang ini disebabkan karena urusan agama. Jadi perang syarat antara mukmin dan kafir. Nanti saya akan kisahkan bagaimana Malhamatul Kubra ini. Kemudian setelah kaum muslimin wa khurujul malhamah, ketika sudah selesai perang yang maha dahsyat ini, maka Nabi melanjutkan hadisnya, Fathul Qastantiniyah. Setelah itu kaum muslimin akan membebaskan Konstantinopel. Di mana Konstantinopel? Istanbul, Turki. Wa Fathul Qastantiniyati khurujud Dajjal. Dan apabila Istanbul atau Konstantiniyah dibebaskan kaum muslimin, disinilah muncul Dajjal. Lihat bagaimana urutan-urutan yang disabdakan Nabi SAW yang akan dilalui oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu war-rumu aktsarun nas. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali bangsa Romawi adalah bangsa terbanyak dan terbesar di akhir zaman. Maksudnya bangsa Romawi di sini adalah orang-orang yang memeluk agama Nasrani. Dan Romawi ma'ruf di Rum sana. Kemudian ketika itu ditanyakan kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu tentang masalah ini, apa alasannya orang-orang Nasrani jauh lebih banyak jumlahnya di akhir zaman dibandingkan orang-orang Islam. Padahal mungkin hari ini kalau seandainya di data gitu ya, seluruh dunia umat Islam masih yang terbanyak. Tapi di akhir zaman orang-orang Nasrani jauh lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Maka Amr ibn As menjelaskan alasannya. Inna fihim khisalan arba'ah. Karena orang-orang Romawi, orang-orang yang beragama Nasrani itu punya 4 sifat. Yang 4 sifat ini
membuat orang-orang di luar dari agama Nasrani masuk ke Nasrani. Ada daya tarik. Yang pertama, kata Amr bin As, innahum la ahlamun nas inda fitnatin. Karena orang-orang Nasrani itu orang yang paling lembut ketika menghadapi fitnah. Jadi orang-orang Nasrani itu pula kelembutan hati. Kasihan melihat orang susah gitu. Artinya tidak pernah mengeluh. Sesusah apapun mereka tidak mengeluh. Beda kalau kita ya, baru di PHK sehari saja dunia rasa kiamat katanya. Kayaknya rezeki Allah itu hanya di PT itu saja. Kita ini baru diuji dengan ujian sekali saja sudah goyang hatinya kan. Lah orang Nasrani tidak. Mereka lembut hatinya. Yang kedua, kata Amr ibn As radhiyallahu anhu, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin. Kalau mereka terkena musibah, mereka tidak akan lama menangis. Mereka akan cepat bangkit. Beda dengan kita ya. Jangan musibah kematian, musibah istri lari dari rumah saja sudah stres gitu ya. Kepikiran saja. Artinya bahwa seandainya ada musibah berupa tsunami, akhirnya kemudian menerjang orang-orang Nasrani sampai banyak korban, mereka cepat bangkit. Mereka tidak mau terpuruk seperti itu. Itulah kelebihannya orang Nasrani di zaman itu, maksudnya di akhir zaman. Kemudian yang nomor 4, wa khairun nas limasaqinihim wa du'afaihim. Orang Nasrani itu, orang Romawi Nasrani ini, mereka paling baik khususnya kepada fuqara wal masakin. Mereka suka nolong. Makanya dakwahnya kristenisasi itu menggunakan kekayaan dan diberikan kepada fuqara wal masakin. Makanya mudah orang-orang masuk Nasrani kan. Sebab kalau kita ini berdakwah ngajak orang di luar Islam masuk ke dalam Islam dan mereka orang-orang susah, mereka akan mengatakan kami tidak butuh dalil, kami butuh beras. Akhirnya kemudian banyak orang yang tidak mau memeluk Islam. Kalau seandainya kita mengajak manusia dengan ekonomi, banyak orang tertarik. Makanya saya dulu waktu saya masih di Singapura, saya punya kawan orang Thailand, orang Patani. Dia jarang sih, sekali-kali lah ke Singapura. Jadi dia cerita, rupanya setelah saya tanya-tanya, dia ketua perhimpunan mu'allaf di Thailand saja, di Patani itu. Dan bukan 1-2, sudah ribuan orang-orang pedalaman masuk Islam karena dia. Ketika itu saya tanya, dengan apa? Padahal secara lulusan agama, artinya sekolah gitu, dia tidak pernah kuliah di luar negeri, ilmunya pas-pasan, tetapi dia bisa mengislamkan ribuan orang-orang pedalaman masuk dalam Islam. Jadi saya katakan kuncinya apa? Kemudian dia mengatakan, saya membagi-bagikan kartu nama. Mak, kartu nama saja orang bisa bahasa Islam. Kartu nama, depannya alamat kantornya, belakangnya ucapkanlah 2 kalimat syahadat maka Anda akan selamat. Jadi saya tanya, hanya dengan kartu nama? Ya, dengan kartu nama. Tapi kartu nama itu diselipkan di beras 1 karung. Jadi diselipkan di beras 1 karung, di telur 1 kerat gitu, dikasihkan. Jadi bukan orang lihat kartu namanya, karena dikirim beras itulah setiap bulan. Akhirnya nengok kartu nama, akhirnya mereka pun berkumpul bersyahadat. Lihat, terkadang orang bisa masuk Islam itu karena ekonomi faktornya kan awalnya, tapi ribuan orang bisa masuk Islam. Luar biasa. Padahal Rasul pernah mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, la an yahdiyaqallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrina. Kalau lantaran lisanmu
satu orang saja dapat hidayah, itu jauh lebih baik daripada unta merah, kinayah daripada dunia yang teramat mahal. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa amna'ahum min dzulmil muluk. Karena mereka itu paling tidak suka dengan para pemimpin zalim. Tidak suka. Orang-orang Nasrani itu tidak suka dengan para pemimpin zalim. Ini yang menyebabkan Nasrani Romawi di akhir zaman itu banyak pengikutnya, dan mayoritas dan jumlah mereka jauh menandingi jumlah kaum muslimin di akhir zaman, kata Amr bin As. Tapi walaupun demikian, kaum muslimin punya kekuatan yang diperhitungkan nanti di akhir zaman itu. Lihat hadis setelahnya. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, satu salihunar ruma sulhan amina. Kalian akan berdamai bersama orang-orang Romawi di akhir zaman, akan bekerja sama. Kita dengan orang-orang Nasrani di akhir zaman itu akan bekerja sama, akan melakukan hudnah perdamaian, kemudian kerjasama perang. Siapa yang diperangi? Kata Nabi SAW, fatadzuna antum wahum aduan min waraihim. Maka kalian bersama orang-orang Nasrani itu akan memerangi musuh di belakang kalian. Rasul tidak menyebutkan siapa musuh yang diperangi di akhir zaman oleh kaum muslimin dan orang-orang Nasrani. Padahal Nasrani kuat, tapi tidak bisa menyerang musuh ini. Akhirnya terpaksa orang-orang Nasrani bekerja sama dengan kaum muslimin, menunjukkan kaum muslimin punya izah di akhir zaman, kan? Karena diajak kerjasama. Maka ketika jumlah kaum muslimin disatukan dengan jumlah orang Nasrani, kemudian menyerang musuh di belakang mereka, maka Allah menangkan. Ada yang mentafsirkan, ini ulama kontemporer, yang dimaksud musuh di belakang kalian, ada yang mengisyaratkan kepada bangsa Cina. Karena Cina bukan Nasrani, kan? Ya, Cina orang musyrikun, mereka penyembah berhala. Artinya bahwa akan terjadi peperangan. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh langsung, oh itu maksudnya Cina. Enggak. Ini ada yang memprediksi seperti itu. Karena Nabi tidak menyebutkan negara mana. Nabi hanya mengatakan akan memerangi musuh di belakang kalian, dan Allah menangkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang ini, di sini terjadi saling klaim antara orang-orang Nasrani dengan kaum muslimin. Kata orang-orang Nasrani, ghalabas salib, ghalabas salib. Ini kemenangan kami, bangsa salib. Tapi orang-orang Islam marah dan mengatakan, balillah ghalab. Bahkan Allah yang telah memenangkan perang ini, bukan kalian. Maka terjadi cekcok itu. Kata orang Nasrani, ini perang kami, kami yang menang. Kata orang Muslim, ini perang bersama, Allah yang memenangkan perang ini. Akhirnya cekcok. Kemudian berperanglah dalam bentuk pasukan kecil. Maka orang Nasrani pun kemudian membunuh seorang Muslim ini. Bangkitlah kaum muslimin. Akhirnya seorang Muslim ini membunuh orang Nasrani tadi, kemudian mengambil salibnya dan mematahkannya. Ingat, salib itu lambang bagi orang Nasrani, kalau dipatahkan sama ngajak perang, kan begitu. Cuman masalahnya mereka ada perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang. Tiba-tiba peristiwa yang kecil ini kemudian menjadi besar. Maka pasukan Nasrani pun akhirnya kemudian, kata Nabi SAW, fayaddirunal qawmu wa takunu al-malahim. Tiba-tiba kemudian ada sebagian pasukan Nasrani tiba-tiba menyerang pasukan kaum muslimin yang kecil, dibantainya kaum muslimin. Maka mendengar pembantaian ini,
Maka Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang memimpin, bangkit ketika itu. Ini ngajak perang namanya. Sudah di luar kesepakatan, mau ngajak perang kalian. Disinilah terjadi dua pasukan yang berhadap-hadapan antara kubu kaum muslimin dengan kubu Nasrani Romawi. Perang inilah yang disebut dengan Malhamatul Kubra, dipimpin oleh Al-Mahdil Muntadhar yang kelak akan muncul di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi?